Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Henry YSR Channel. Program yang khusus membahas tentang kisah-kisah atau perihal yang patut dan layak untuk diperbincangkan. Pada episode kali ini, kita akan mengupas tentang keberadaan etnis terbesar di Indonesia yang telah lama menetap di negara Suriname. Etnis tersebut sekarang menjadi etnis terbesar ketiga di Suriname. Etnis tersebut adalah etnis Jawa. Suriname merupakan negara dengan struktur kependudukan multi-etnis. Salah satu etnis yang cukup besar di Suriname adalah etnis Jawa. Memang, tidak banyak orang yang mengetahui bahwasanya ada komunitas besar keturunan Indonesia yang menetap di Suriname, yaitu negara bekas koloni Belanda, yang terletak di Amerika Selatan tersebut. Meskipun sangat sedikit dari mereka yang pernah mengunjungi Pulau Jawa atau mempertahankan hubungan keluarga di sana, namun kebanyakan mereka masih mengakui bahwa mereka adalah keturunan Jawa. Mereka masih menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Begitu juga dengan budaya, masakan dan penggunaan nama-nama khas Jawa. Berdasarkan data Worldometer, total penduduk Suriname per tanggal 16 September tahun 2020 mencapai 587.727 jiwa. Lebih dari 70.000 penduduk di sana merupakan orang Jawa. Menurut Hein Vroeging, dalam Surinaams Javans, Netherlands Woordenboek 2001, sekitar 70% orang Jawa di Suriname berasal dari Jawa Tengah, 20% dari Jawa Timur, dan 10% dari Jawa Barat. Asal-usul keberadaan keturunan Jawa di Suriname berhubungan dengan penghapusan perbudakan dan pentingnya sistem perkebunan di koloni ini. Pada tahun 1863, lebih dari 33.000 orang budak di Suriname telah dibebaskan oleh pemerintah Belanda. Etnis Jawa sudah berada di Suriname sejak akhir abad ke-19, di mana gelombang pertamanya dibawa oleh kolonial Belanda dari Indonesia atau dulunya disebut Hindia Belanda. Maka, Jawa yang dijadikan sebagai sumber tenaga kerja alternatif. Upaya awal untuk mengimpor orang dari Jawa menjadi sia-sia karena pemerintah Belanda tidak mengizinkan migrasi orang Jawa ketika ada kemungkinan untuk mendapatkan tenaga kerja di India. Namun gerakan merekrut orang Jawa mulai menguat pada tahun 1880-an karena perubahan iklim politik di India. Setelah terjadi lobi-lobi yang cukup alot dari perkebunan dan pejabat Suriname, pemerintah kolonial Belanda akhirnya memutuskan untuk mengizinkan percobaan pertama dengan 100 migran kontrak Jawa pada tahun 1890. Secara total, hampir 33.000 orang Jawa bermigrasi ke Suriname pada periode tahun 1890 sampai tahun 1939. Jawa Tengah dan daerah dekat Batavia atau Jakarta, Surabaya dan Semarang merupakan daerah rekrutmen utama. Hanya 20 hingga 25% migran Jawa yang kembali ke negara asalnya sebelum Perang Dunia II. Sebagian besar imigran menetap secara permanen di Suriname. Tradisi budaya Jawa memang terbukti sangat kuat meskipun perubahan dan adaptasi di Suriname tak terelakkan. Namun generasi kedua dan selanjutnya masih melestarikan tradisi, budaya dan bahasa dari leluhur mereka, yaitu Jawa. Pemerintah Suriname juga aktif mempromosikan keberlangsungan budaya Jawa pada masa sebelum Perang Dunia II. Secara politis, pentingnya kelompok penduduk Jawa tidak terbantahkan. Orang Jawa sering memegang keseimbangan antara kelompok Afro-Suriname dan Hindustan yang lebih besar dan lebih kuat. Secara demografis, orang Jawa telah lama menjadi kelompok populasi terbesar ketiga di Suriname. Sampai sekarang keturunan Jawa di sana masih tetap memakai bahasa Jawa. Demikianlah sekelumit kisah tentang asal-usul
Keberadaan etnis Jawa, yang sangat besar peranan dan pengaruhnya di negara bekas koloni Belanda ini yaitu Suriname. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.